Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan saya Maldita Kasihfarani dari Prodi Teknik Industri. Karya ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian mendalam. Bagi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penting untuk mengetahui lebih dalam tentang karya ilmiah. Berikut ini ada pengertian karya ilmiah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Munawar Syamsuddin, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Yang kedua, menurut Yamilah dan Samsurizal, ragam karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut pengelompokan itu, dikenal ragam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, menurut Broto Wijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta, atau observasi, eksperimen, dan kajian pusaka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Alberto Farkocu, NPM 21142011002, kelas A, regular pagi, jurusan Teknik Elektro. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah. Beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh manusia adalah sebagai berikut. 1. Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang menyelesaikan mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajian makalah, biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. 2. Artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif, pembuatan mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengutip pedoman ilmiah yang berlaku. 3. Skripsi. Skripsi merupakan ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. 4. Kertas kerja. Kertas kerja ataupun work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokarnya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. 5. Paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya. Sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3, sistematika penulisnya pun sama dengan artikel. Dalam makalah tergantung pada panduan berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. 6. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 ataupun pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkap pengetahuan,
baru yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Iqbal Wahab. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro angkatan 2020. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat karya ilmiah. Syarat-syarat karya ilmiah itu ada 6. Yang pertama yaitu reproduktif. Apa itu reproduktif? Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Jadi makna reproduktif di sini yaitu apa yang ditulis harus mampu diterima oleh pembaca. Kemudian yang kedua, tidak ambigu. Karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Kemudian adapun yang ketiga yaitu harus objektif. Harus objektif dan dihindari kesan emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Itu tidak boleh seperti itu. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi seorang penulis. Kemudian adapun yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang baku. Menggunakan bahasa yang baku yang dimaksud di sini adalah yaitu menggunakan bahasa yang formal dan resmi sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan, yakni sebuah karya ilmiah harus ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis. Karena dengan metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Kemudian yang terakhir yaitu berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lain harus saling berkesinambungan, terutama isinya ya, tidak boleh tidak nyambung gitu. Jadi hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif alias bertele-tele dalam menulis sebuah karya ilmiah. Demikianlah penjelasan syarat karya ilmiah dari saya. Yang pertama dari produktif, yang kedua tidak ambigu, yang ketiga harus objektif, yang keempat menggunakan bahasa yang baku, yang kelima menggunakan kaidah keilmuan, dan yang terakhir yang keenam yaitu berkoherensi dan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Demikianlah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Carlos Joselvin. Berhubung Saudara Carlos Joselvin tidak bisa hadir dalam kesempatan pagi ini, maka akan di-cover oleh saya. Untuk bagian yang akan dijelaskan oleh Bapak Carlos Joselvin yaitu mengenai tujuan penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah yang pertama sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Selanjutnya, makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil produsen, pemikiran, dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Kemudian berikutnya yaitu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapatkan pengetahuan. Yang kelima yaitu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang keenam, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang ketujuh, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Selanjutnya yaitu mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Berikutnya yaitu meningkatkan pengorganisasian fakta, data secara jelas dan sistematis. Kemudian memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan.
kemudian sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ardi Saputro. Begitu juga Saudara Ardi Saputro tidak bisa hadir atau tidak bisa menjelaskan pada seminar kali ini, maka akan di cover juga oleh saya semampunya. Adapun bagian beliau yaitu mengenai sistematika struktur karya ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah pada umumnya bergantung pada jenisnya dan aturan dari lembaga atau institusi apa yang diikuti. Namun pada umumnya struktur karya ilmiah terdiri atas 1. Halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua yaitu abstrak. Ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya abstrak ditulis dengan maksimal 150-200 kata dengan jarak spasi 1,5 dan tidak ada jarak antar baris. Isi abstrak antara lain tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Kemudian yang ketiga yaitu bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan diantaranya ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawian tulisan. Yang keempat ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Kemudian yang kelima yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dari karya tulis ilmiah. Metodologi atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar, sebab jika metodenya salah, pembahasannya pasti juga akan salah. Yang keenam yaitu pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Penulis akan menggunakan daya analisisnya secara objektif bergantung pada metode yang dipilih. Kemudian yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Terdapat dua penyampaian dalam menulis kesimpulan. Yang pertama ditulis butir per butir atau uraian berupa esai padat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide pokok. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Pada umumnya, bagian ini juga menyajikan saran dan rekomendasi. Sementara itu, bagian saran berisi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas kepada para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik. Selain itu, saran juga berisi anjuran terhadap penelitian selanjutnya yang sejenis. Yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Penulisan daftar pustaka membutuhkan waktu yang tak sebentar dan ketelitian yang mendalam dan bergantung pada format. Terdapat dua format penulisan daftar pustaka yang paling terkenal yaitu API dan MLA. Demikianlah penjelasan seputar karya ilmiah. Apabila ada yang ditanyakan, boleh teman-teman berkomentar. Tentunya komentarnya dengan yang bijaksana ya, jangan yang aneh-aneh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau mungkin kesalahan pembahasan yang kurang jelas, harap dimaklumi dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.